Pendiri maskapai penerbangan Sriwijaya Air, Henry Lee, menjadi tersangka ke-22 yang ditangkap Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi tata kelola timah. Henry memegang peran strategis melalui kepemilikannya di PT Tinindo Internusa atau PT TIN. Keberadaannya di pusat pusaran kasus ini mengungkap modus korupsi tata niaga timah bernilai triliunan rupiah. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar menjelaskan peran Henry yang bertindak sebagai beneficiary owner PT TIN. Henry disebut secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan prosesing peleburan timah. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Abdul Qohar, di Kejagung, Selasa 19 November 2024. Adapun peran tersangka Henry Lee yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa, yang penerimaan biji timahnya bersumber dari CV BPR dan CV SFS. Abdul Qohar menambahkan PT TIN sengaja dibentuk sebagai perusahaan untuk penerimaan biji timah dari kegiatan penambangan timah ilegal. Skema ini dirancang untuk memperlancar aliran biji dari sumber ilegal ke dalam proses tata niaga yang tampak sah di permukaan. Melalui kerjasama antara PT Timah Tbk dan PT TIN, praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menciptakan dampak negatif terhadap lingkungan. Kejaksaan Agung menyebut langkah Henry dalam kasus ini melibatkan sejumlah perusahaan lain. Skema ini melibatkan pengelolaan aset dalam jumlah besar melalui berbagai jalur yang terorganisasi dengan rapi. Kejagung mengamankan Henry Lee di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Senin 18 November 2024. Henry Lee sendiri selama ini menjalani pengobatan di Singapura. Berdasarkan pantauan, Henry tiba di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 23:13 waktu Indonesia Barat. Henry tiba dalam keadaan tangan diborgol dan digiring oleh petugas. Ia terlihat mengenakan kemeja berwarna merah muda, celana jeans, dan memakai masker. Saat awak media memanggil namanya, Henry hanya diam saja sambil berjalan masuk gedung. Henry kemudian dibawa ke Gedung Menara Kartika untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.